Analisis sistem upah dan tunjangan karyawan kantoran di kota besar, serta dampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Terkait SDG 8 tentang pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Perkenalkan, nama saya Iksan Kurniawan, NIM 27024677791, mata kuliah kewarganegaraan untuk kelompok LJCA LEC Grup 1. Latar belakang. Upah dan tunjangan berperan penting dalam kesejahteraan karyawan. Mengapa sistem upah dan tunjangan penting? Upah adalah sumber utama pendapatan utama bagi karyawan. Tunjangan tambahan seperti kesehatan, transportasi, dan pendidikan dapat meningkatkan kesejahteraan dan motivasi kerja. Sistem upah yang tidak adil dapat menyebabkan penurunan loyalitas karyawan, tingginya turnover, dan menurunnya produktivitas perusahaan. Tingginya biaya hidup di kota besar menjadi tantangan bagi karyawan. Masalah utama yang sering dihadapi karyawan kota besar adalah tingginya biaya hidup yang membuat banyak karyawan merasa upah yang diterima tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Selanjutnya, ketimpangan dalam sistem kompensasi dapat menurunkan motivasi kerja. Ketimpangan dalam sistem kompensasi antara karyawan tetap dan kontrak sering menjadi isu. Kurangnya transparansi dalam sistem pengupahan dapat menimbulkan ketidakpuasan. Dan yang terakhir, 30% karyawan merasa upah tidak mencerminkan kontribusi mereka. Menurut Kementerian Tenaga Kerja RI tahun 2022, 30% karyawan di kota besar merasa sistem upah dan tunjangan yang diterima tidak mencerminkan kontribusi kontribusi mereka dalam perusahaan. Pemberian tunjangan yang tepat seperti tunjangan kesehatan dan pendidikan dapat meningkatkan kepuasan kerja hingga 40%. Upah yang layak berkontribusi peningkatan daya beli sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi secara luas. Rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana persepsi karyawan terhadap sistem upah dan tunjangan di perusahaan. Kemudian, apa dampaknya terhadap produktivitas karyawan dan pertumbuhan ekonomi. Dan yang ketiga, apa langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas sistem upah dan tunjangan. Dari hasil wawancara, hasil temuan yang ada di lapangan dapat kita ambil beberapa poin seperti di bawah ini. Yang pertama adalah mayoritas sistem upah sebenarnya sudah mengikuti standar industri. Dari hasil wawancara yang dan kemudian perbedaan tunjangan antara karyawan tetap dan kontrak. Dari hasil wawancara yang telah kami lakukan, mayoritas sistem upah sebenarnya sudah mengikuti standar industri, tetapi masih ada perbedaan perlakuan antara karyawan tetap dan kontrak. Dari hasil wawancara juga sebagian besar perusahaan memberikan upah yang sesuai dengan standar industri, tetapi karyawan kontrak mendapatkan lebih sedikit tunjangan dibandingkan dengan karyawan tetap. Contohnya dalam wawancara dengan back-end developer di PT Nutek Integrasi, disebutkan bahwa karyawan kontrak tidak mendapatkan tunjangan keluarga seperti karyawan tetap. Perbedaan ini menyebabkan karyawan kontrak merasa kurang dihargai meskipun memiliki tanggung jawab yang sama. Kemudian yaitu tunjangan kesehatan dan pendidikan mempengaruhi motivasi. Tunjangan kesehatan dan pendidikan memiliki pengaruh besar terhadap kepuasan dan motivasi kerja karyawan. Dalam wawancara dengan data analis di BINUS, disebutkan bahwa tunjangan pendidikan sangat membantu dalam meningkatkan keterampilan dan motivasi kerja. Di wawancara di perusahaan lain juga, tunjangan kesehatan dianggap sebagai faktor penting meningkatkan rasa aman bagi karyawan. Hal ini menunjukkan tunjangan non-upah dapat menjadi faktor utama juga dalam meningkatkan produktivitas karyawan. Selanjutnya, upah cukup untuk kebutuhan dasar, tetapi sulit untuk menabung. Upah di kota besar cukup untuk kebutuhan dasar, tetapi sulit untuk menabung. Kebanyakan karyawan merasa bahwa upah mereka cukup untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi sulit untuk menabung atau memenuhi kebutuhan jangka panjang. Kenaikan upah tahunan seringkali hanya cukup untuk menutupi inflasi, sehingga daya beli tidak mengalami peningkatan yang secara signifikan.
Dalam wawancara dengan Mobile Engineer di Academy, disebutkan bahwa gaji yang diterima cukup, tetapi insentif tambahan akan lebih membantu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang terakhir, bonus berbasis pencapaian penting, bonus berbasis pencapaian penting untuk meningkatkan produktivitas. Beberapa karyawan yang wawancarai menyatakan bahwa mereka merasa lebih termotivasi jika ada bonus berbasis kinerja. Contoh dari wawancara dengan SDM di perusahaan kontraktor pertambangan, mereka menyatakan bahwa bonus tahunan yang diberikan berdasarkan kinerja tim sangat membantu dalam meningkatkan produktivitas. Ini menunjukkan sistem insentif yang baik dapat membuat karyawan lebih termotivasi untuk bekerja. Solusi yang ditawarkan: meningkatkan transparansi upah. Karyawan perlu memahami dasar upah dan tunjangan mereka. Kemudian punya penyesuaian upah dengan gaya hidup. Upah harus disesuaikan dengan inflasi dan standar hidup di kota besar. Kemudian pemberian insentif berbasis kinerja. Bonus dan tunjangan tambahan dapat seperti yang kita jelaskan dalam hasil temuan di lapangan pada slide yang sebelumnya. Pemberian insentif berbasis kinerja itu juga sangat mempengaruhi kinerja dari karyawan. Bonus dan tunjangan tambahan dapat meningkatkan motivasi kerja dari karyawan. Dan yang terakhir adalah tunjangan pendidikan dan pelatihan, memberikan kesempatan peningkatan keterampilan agar karyawan lebih produktif lagi dalam bekerja. Refleksi pribadi. Wawasan mendalam tentang sistem upah dan motivasi kerja. Proyek ini memberikan wawasan mendalam tentang hubungan antara sistem upah dan motivasi karyawan serta pertumbuhan ekonomi. Kebijakan upah yang adil meningkatkan kesejahteraan dan daya beli karyawan. Saya semakin menyadari bahwa kebijakan upah yang adil berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan karyawan serta daya beli mereka. Kolaborasi dalam proyek ini meningkatkan keterampilan analisis dan komunikasi. Iya, kalau kolaborasi dalam proyek ini juga meningkatkan keterampilan analisis dan komunikasi saya dalam memahami isu tentang ketenaga kerjaan. Dan yang terakhir adalah perusahaan perlu tegas mengevaluasi sistem kompensasi sesuai kondisi ekonomi dari karyawan. Saya percaya bahwa perusahaan harus terus tahu mengevaluasi sistem kompensasi agar tetap relevan dengan kondisi masyarakat dan kondisi ekonomi yang sedang berkembang. Sekian presentasi dari saya. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.